Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Hasti dari kelas MJ 403. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil audit dan redesign strategi digital marketing untuk sebuah brand lokal Indonesia. Brand yang saya pilih adalah brand Avoskin. Adapun sebelum ke analisisnya, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu struktur presentasi hari ini, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, saya akan mengenalkan terkait brand Avoskin itu sendiri dan alasan saya memilih itu. Terus yang kedua, ada analisis kedua itu memetakan audience journey dan funnel serta menentukan buyer persona yang relevan. Lalu yang ketiga mengevaluasi brand strategi dan komunikasi digital. Setelah itu yang keempat rencana kampanye digital 1 minggu beserta media planningnya. Lalu yang kelima membahas terkait strategi konten dan AI copywriting. Lalu yang keenam kesimpulan dan rekomendasi. Sendiri itu adalah brand skincare lokal yang didirikan di Jakarta pada tahun 2014 dan brand ini bergerak di segmen mid premium. Artinya mereka itu memposisikan diri di antara brand drugstore yang murah dan brand luxury yang mahal. Nah, saat ini Avoskin itu aktif di berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, serta memiliki website resmi dan toko di Shopee maupun Tokopedia. Nah, lalu mengapa saya memilih Avoskin? Ada 4 alasan utama. Yang pertama, Avoskin itu adalah brand lokal yang sedang tumbuh pesat namun strategi konten belum terstruktur optimal. Nah, yang kedua, jika dibandingkan dengan kompetitor seperti Something dan Scarlett, engagement rate Avoskin itu di TikTok dan Instagram Reels itu masih relatif rendah. Nah, lalu yang ketiga, Avoskin itu belum memanfaatkan AI copywriting secara konsisten untuk skala konten. Dan yang keempat, funnel digitalnya itu masih perlu dioptimasi karena banyak calon pelanggan yang luput di tahap consideration. Nah, keempat masalah ini yang akan saya audit dan saya redesign dalam presentasi ini. Nah, mari kita lihat terkait kondisi funnel dari Avoskin saat ini. Nah, di tahap awareness, kita asumsikan 100% audiens itu bisa dijangkau melalui TikTok, IG Reels, YouTube Shorts, dan konten lain. Nah, konten Avoskin sudah cukup aktif di sini. Namun, turun di tahap consideration, yaitu saat audiens mengunjungi website, membaca review, atau mencari informasi produk, nah, angkanya itu drop drastis hanya di angka 40%. Nah, artinya 58% dari orang yang melihat konten Avoskin tidak melanjutkan untuk mengenal produk lebih dalam. Ini adalah titik kebocoran terbesar. Nah, di tahap conversion atau pembelian aktual hanya 11% yang bertransaksi, dan di tahap loyalty atau repeat purchase hanya 6%. Nah, mengapa drop di awareness ke consideration begitu besar? Nah, berdasarkan analisis saya, ada 2 penyebab utama. Yang pertama itu, minimnya konten edukatif yang meyakinkan. Dan yang kedua, kurangnya social proof yang dikurasi secara strategis. Orang melihat video Avoskin merasa tertarik, tapi tidak ada konten yang cukup kuat untuk mendorong mereka bertindak lebih lanjut. Inilah yang akan kita pelajari, yang akan kita perbaiki melalui redesign strategi ini. Nah, berdasarkan analisis demografis dan perilaku digital, pengguna skincare di Indonesia, saya mengidentifikasikan 2 buyer persona utama untuk Avoskin. Nah, persona pertama yaitu saya namai Skin Conscious Rina. Rina berusia 22 tahun hingga 28 tahun. Dia statusnya mahasiswi atau fresh graduate. Nah, dia itu sangat aktif di TikTok dan IG dan merupakan tipe review first buyer. Artinya, dia tidak akan membeli produk sebelum menonton banyak review dan before after. Nah, Rina ini menganggarkan 150.000 sampai dengan 350.000 per produk dan masalah di kulitnya itu kusam, berpori-pori besar. Nah, lalu platform utama yang dia gunakan adalah TikTok for Your Page dan Instagram Explore. Nah, untuk persona kedua yaitu working mom Desi. Desi itu berusia 29 hingga 38 tahun yang berstatus sebagai profesional atau ibu rumah tangga, memiliki karakteristik yaitu dia mencari produk praktis dan terpercaya. Lalu keputusannya itu berdasarkan dengan rekomendasi. Nah, iya, berdasarkan rekomendasi orang yang dia percaya. Nah, Desi itu menganggarkan uang 300.000 sampai 600.000 per bulan untuk skincare. Nah, masalah kulitnya itu adalah dehidrasi dan penuaan dini. Nah, platform pertama yang dia gunakan yaitu YouTube, Instagram Story, dan Google Search. Nah, mengapa penting membedakan 2 persona ini? Karena strategi konten, pemilihan platform, dan pendekatan copywriting yang efektif untuk keduanya itu sangat berbeda. Dan inilah yang akan menjadi dasar seluruh strategi yang akan saya rekomendasikan. Nah, sekarang ini mari kita evaluasi komponen brand strategi Avoskin saat ini. Saya mengaudit 5 komponen brand strategi Avoskin. Dari sisi visual identification, saya beri tanda centang, yaitu cukup konsisten dengan palet warna hijau. Ini salah satu kekuatan mereka. Namun, dari sisi brand voice, ada masalah serius. Formal di website, terlalu santai di TikTok, dan tidak ada pedoman yang menyatukan keduanya. Pesan utama mereka, yaitu natural dan efektif, juga terlalu generik dan tidak cukup membedakan Avoskin dari ratusan brand skincare lokal lainnya yang mengatakan hal serupa. Nah, lalu dari sisi storytelling, Avoskin itu hampir tidak pernah bercerita tentang founder journey atau nilai-nilai brand secara mendalam. Padahal, ini adalah salah satu aset terkuat brand lokal untuk membangun koneksi emosional dengan audiens. Nah, dan di social proof, memang ada dalam bentuk review produk, namun belum dikurasi menjadi konten strategis yang berstruktur. Nah, rekomendasinya, saya merekomendasikan satu brand activation digital yang saya namai dengan Avoskin Skin Diary Challenge. Nah, formatnya itu user generate content UGC campaign di TikTok dan Instagram dengan menggunakan hashtag resmi Avoskin Skin Diary. Peserta ini didorong untuk mendokumentasikan perjalanan perawatan kulit mereka selama 21 hari menggunakan produk Avoskin. Nah, rewardnya itu bisa berupa produk gratis dan plus fitur di official account. Nah, targetnya itu 500 post dalam 3 minggu dikombinasikan dengan kolaborasi bersama 10 mikro influencer dengan 10.000 hingga 100.000 followers. Mengapa ini efektif? Karena UGC adalah social proof yang paling autentik. Orang percaya pada sesama konsumen lebih dari iklan brand itu sendiri. Nah, kampanyenya Glow Up with Avoskin, produk unggulan Avoskin Miraculous Evening Toner. Nah, ini tuh bisa dilakukan di hari, misal ya, hari Senin di lunch day ada teaser video 15 detik di TikTok dan IG Reels dengan judul Rahasia Kulit Glowing dalam 7 hari.
Tujuannya itu untuk membangun rasa penasaran. Lalu Selasa fokus pada konten edukasi, tutorial cara pakai toner yang benar, plus caption tips yang dihasilkan dengan bantuan AI. Lalu di hari Rabu fokus pada social proof, kita repost UGC terbaik dan konten before after terpilih di Instagram Stories dan Feed. Lalu di hari Kamis itu kita melakukan kolaborasi konten bersama 3 micro influencer pilihan untuk unboxing dan first impression yang autentik. Lalu Jumat adalah sesi interaktif yang dengan Instagram Live, yaitu melalui Q&A, skincare, dan demo produk langsung dengan target 500 lebih viewers. Lalu di hari Sabtu adalah puncak kampanyenya dengan TikTok Shop Live flash sale selama 3 jam dengan diskon 20% khusus untuk penonton live. Lalu di hari Minggu kita tutup dengan video recap 7 hari glow up beserta arahan ke Shopee dan website resmi Avoskin. Nah, setiap hari punya tema dan tujuan yang berbeda-beda, membentuk sebuah narasi yang utuh selama 1 minggu penuh. Prioritas platform dan alokasi budget. Nah, pertanyaan penting dalam media planning adalah platform mana yang harus diprioritaskan. Jawabannya saya itu berbasis pada karakteristik 2 persona yang sudah kita bahas. TikTok mendapat alokasi anggaran sebesar 40%. Ini adalah platform primer karena algoritma For You Page-nya itu memberikan organic research yang sangat tinggi, bahkan untuk akun baru. Nah, plus TikTok Shop itu sudah terintegrasi langsung, sehingga jalur dari konten tertransaksi sangat pendek. Ini platform utama untuk menjangkau persona Rinardi. Nah, untuk Instagram itu mendapatkan 30% sebagai platform primer kedua. Real Story dan Feed itu saling melengkapi untuk membangun brand image yang premium dan konsisten. Ini efektif untuk menjangkau kedua persona yang tadi. Nah, YouTube mendapatkan 15% budget sekunder. Nah, konten tutorial panjang dan YouTube Shorts yang SEO-nya itu friendly akan menjangkau persona Desi yang melakukan riset mendalam sebelum beli. Nah, Shopee dan Tokopedia mendapat 10% untuk aktivitas live streaming dan banner ads yang langsung mengarah ke transaksi. Sisa 5% dialokasikan ke Google Ads dan email marketing untuk retargeting. Ini strategi efisien dengan ROI tinggi karena menjangkau orang yang sudah mengenal brand. Intinya strategi ini mobile first dan short form video first, sesuai dengan tren konsumsi digital di Indonesia saat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kelima, yaitu strategi konten. Saya menggunakan framework 3 tahap, yaitu attract, engage, dan delight, yang masing-masing dirancang untuk menggerakkan audiens dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam funnel. Nah, tahap attract itu tujuannya menarik audiens baru. Format kontennya menggunakan TikTok hook video 3 detik pertama krusial, yang dan Instagram Reels dengan audio trending, lalu YouTube Short bersama skincare mid busted. Nah, peran AI di tahap ini adalah generate 30 variasi headline hook, yaitu kulit masalah dalam beberapa hari. Nah, sehingga konten bisa tes mana yang paling efektif. Nah, KPI-nya itu views, reach, dan jumlah followers baru. Lalu tahap engage bertujuan untuk membangun interaksi dan kepercayaan. Formatnya adalah konten tutorial plus before after, pulse and quiz di IG Stories, duet and TikTok challenge. Nah, AI itu berperan untuk mendraft storytelling, caption storytelling, dan GTM variatif per platform. Nah, KPI-nya itu like, comment, share, save rate. Nah, tahap delay yaitu bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mendorong pembelian berulang. Nah, formatnya adalah exclusive tips untuk followers lama, sneak peek produk baru, lalu personalized email, dan retargeting. Nah, itu berperan sebagai personalisasi email blast dan push notif segmented. Nah, KPI itu repeat purchase dan referral dan Net Promoter Score. Nah, framework 3 tahap ini memastikan kita tidak hanya fokus pada awareness, tapi memiliki strategi yang komprehensif dari tahap pertama kali orang mengenal brand sampai mereka menjadi pelanggan loyal. Untuk memperjelas bagaimana AI copywriting diimplementasikan dalam strategi Avoskin, berikut 3 tahap untuk konkret output yang bisa dihasilkan dengan AI, yaitu untuk TikTok, hook videonya berbunyi, "Prof, kulitmu akhirnya dapat apa yang dia butuhkan. 7 hari pakai Avoskin Miracles Toner, dan ini hasilnya." Lalu di Instagram, setiap tetes punya cerita, kandungan AHA, dan niacinamide, kerja keras, sementara kamu tidur pagi hari kulit yang fresh dan merata. Coba 7 hari rasakan perbedaannya. Nah, nada yang berbeda ini penting karena audiens Instagram harapkan kontennya lebih curated dan estetik dibanding TikTok. Lalu untuk email marketing, AI bisa mengenerate 3 variasi subjek lain sekaligus. Ya, satu yang emosional, satu yang personal dengan nama penerima, dan satu yang berbasis urgency berupa flash sale. Kita bisa tes ketiganya untuk menemukan mana yang paling tinggi open rate-nya. Nah, mengukur keberhasilan kampanye. Setiap strategi yang baik itu harus bisa diukur. Nah, berikut target KPI yang saya tetapkan untuk kampanye Glow Up with Avoskin selama 1 minggu. TikTok view-nya ditargetkan 500.000 lebih dalam 7 hari. Lalu Instagram Reels reach ditargetkan 200.000 secara organik, dan engagement rate rata-rata di semua platform ditargetkan 6-8%. Angkanya di atas rata-rata industri beauty Indonesia yang sekarang 3-4%. Nah, lalu UGC post dengan hashtag Avoskin Skin Diary ditargetkan 300 posting, konversi penjualan ditargetkan 35% dibanding minggu sebelumnya, dan jumlahnya followers gabungan semua platform ditargetkan bertambah 5.000 akun baru. Angka-angka ini realistis berdasarkan benchmark kampanye skincare lokal serupa di Indonesia dan konsisten dengan potensi organic reach TikTok yang sangat tinggi. Nah, kita sampai di bagian penutup. Izinkan saya merangkum 5 rekomendasi strategis hasil audit ini. Rekomendasi pertama, yaitu membuat konsistensi brand voice, yaitu buat line tertulis untuk tone of voice di semua platform. Lalu yang kedua, prioritaskan TikTok dan IG Reels. Alokasikan 70% konten budget ke short form video untuk Gen Z dan millennials. Nah, integrasikan AI copywriting, gunakan AI tools seperti ChatGPT atau Jasper untuk generate 30 lebih variasi konten per minggu secara efisien. Lalu optimalkan funnel consideration, tambah konten edukatif, ingredient breakdown, testimonial verified, dan comparison konten. Lalu jalankan UGC campaign, yaitu Skin Diary Challenge untuk membangun social proof, organic, dan community engagement. Nah, digital itu bukan sekedar platform, ini adalah ruang percakapan. Nah, Avoskin itu perlu hadir lebih konsisten, lebih edukatif, dan lebih manusiawi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait strategi digital marketing yang optimal untuk Avoskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.